Oke. Nah, kita akan mulai dari sel signaling. Ini banyak catatan yang Miss harus kasih ke kalian. Oke, pertama kita pengenalan dulu. Ada dua barang yang kamu harus kenal. Yang pertama tadi protein yang namanya reseptor glikoprotein atau protein yang fit sama small molecules. Small moleculesnya itu namanya ligands. Ya, ligand is the small molecule which used to communicate between the cell. Ya, jadi ligands itu harus masuk tepat pada reseptornya. Biasanya ligandnya selalu lebih kecil. Ya, harus fit tuh reseptor. Ligand ini bisa terbuat dari steroid, bisa terbuat dari protein. Nah, ligand ini bisa ditransfer lewat berbagai cara. Oke, saya mau ke pin dulu. Kita kasih catatan dulu ya. Ligand itu ada dua, dari based on the materials needed. Jadi yang membuat dia itu apa gitu ya. Ya, yang pertama, kalau dia ligandsnya itu terbuat dari protein, this cause the receptor is in the cell surface membrane. Ya, jadi kalau dia protein, reseptornya di cell surface membrane. Kenapa yang tadi saya sudah tanyakan sebelumnya? Karena kalau dia ligannya protein, satu lagi dari steroid atau dari benda yang steroid, ini reseptor ada di inside the cell. In cytoplasm. Di video yang amubasal harusnya udah ada sih. Oke ya. Kenapa? Karena protein itu large dan polar. Ya. Why? Because protein is large and polar. So cannot pass through the cell surface membrane. Ya, jadi protein itu kenapa? Dia udah gede, polar pula. Ingat, cell surface membrane mostly hydrophobic. Jadi dia mostly non-polar, jadi yang polar-polar nggak bisa masuk. Nah, kalau yang steroid, contohnya adalah testosteron, progesteron, hormon-hormon seks inilah ya. Example-nya adalah testosteron, progesteron, estrogen, ini boleh, boleh. Nah, ini akan estrogen akan langsung masuk ke dalam si sel membran, terus reseptornya di sitoplasmnya ya. Ini yang pertama, based on the material the ligands. Ligand itu selalu lebih kecil daripada reseptornya dan selalu bisa fit ya to undergo a response. Yang kedua, ligand itu kan harus dikeluarkan dari dalam sel ya. Cara pengeluarannya dengan apa? Yang namanya exocytosis. Exocytosis itu apa? Kayak selnya muntah, dia bikin vesicle, nanti ada di part berikutnya, terus dia akan fuse sama sel membrannya dan keluarin isinya. Itu namanya exit cytosis gitu ya. Nah, mostly by exocytosis bisa langsung dari deket-deketan kayak di sini, yaitu dari si ini adalah saraf ke saraf yang lain. Ini yang namanya synaptic lokal ya. Ya, atau yang tadi disebutnya paret apa itu tadi lah ya. Nah, bisa juga jarak jauh, misalnya apa, by hormon, long distance. Ya, hormon itu long distance karena endokrin
parekrin, sorry, tiba-tiba lupa tadi ya, parekrin itu yang deketan, termasuk sinaptik salah satunya. Satu lagi endokrine. Endokrine itu artinya ada sel khusus yang menghasilkan hormon, dan dalam jarak jauh target selnya ada di tempat lain. Nah, kalau yang ini mau nggak mau dia harus lewat blood. Ya, jadi pertama dia di eksositosis keluar ke blood. Jadi eksositosisnya ya emang diffusion juga, diffusion ke blood dan transport by blood. Nah, kalau parekrine tadi, parekrine itu langsung deket-deketan, diffusion aja. Jadi ligan itu bisa di-secrete, cara secretionnya adalah dengan cara eksositosis. Ya, kemudian bisa lewat diffusion terus lewat darah. Nah, jadi kalau saya mau tulis stepnya begini, ya, how ligand can be secreted and transported. Kalau kita ngomongnya dalam konteks hormon, ya, jadi kalau kita ngomong ini konteksnya hormon dulu lah, karena kamu kan juga belum belajar yang bagian satunya, yang bagian apa itu namanya, yang kamu harus belajarin sampai signal-signal di dalam saraf nanti ya, itu ada babnya sendiri satu-satu. Ya, kalau kita konteksnya hormon, so for hormone, first it's being made by the cell. Ya, kalau dia hormon protein, by sintesis protein. By the endocrine. Endocrine itu sel khusus buat bikin hormon. Ya, then it will be secreted by exocytosis. Prosesnya nanti ya. Nah, then after the exocytosis, it will be diffused ya into bloodstream. Biasanya disekret kemana exocytosisnya? Ke tissue fluid. Jadi saya lengkapin aja. Tuh, tissue fluid, then diffuse into bloodstream. Bloodstream will carry it out into the target cell. Nah, gimana caranya kok dia bisa tahu harus kerjanya di mana? Nah, ini spesifik dari reseptornya ligand. Ya, jadi nggak semua bagian badan kita punya ligand yang spesifik, punya reseptor yang spesifik terhadap ligand tersebut. Contoh di mata, ada nggak reseptor buat insulin? Ya gila aja. Target organnya insulin di mana? Ayo, inget nggak? Where is the target organ of insulin? Nah, harusnya tahu lah ya, itu ngulang sektor. Nah, kalau di mata, gak ada target organ, ada reseptornya. Jadi ligandnya, biarpun dia udah diffuse ke tissue fluid di dekat target selnya, nggak ketemu rumah yang pas, nggak ketemu reseptor yang pas. Jadi yang hasil nggak bisa nempel, gitu loh. Makanya itu nggak bereaksi di situ, ya. Dia harus menemukan reseptor yang pas. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, ini habis ini saya. The activation of a single receptor by norepinephrine can lead to the activation of numerous G proteins inside cells. This is the first amplification step. These Kalian sudah tahu tadi, first step itu adalah binding of the receptor itself. Jadi kalau sudah ada hormon ketemu sama reseptor yang tepat di target cell, bind dia, ceplok gitu ya, nggak pakai bunyi sih. Ya, jadi first ligands, ini saya ubah jadi hitam dulu ya. Ligand bind with the cell surface receptor. Ini step 1. Ya. Step 2-nya ngapain? Setelah dia bind sama cell surface protein, dia akan activate G protein. Ini nih akan nanti disebutnya amplification. Karena apa? Ligandnya hanya satu, nanti responnya bisa banyak banget. Kenapa bisa banyak banget? Lihat di sini ya.
proteins combine to other Nah, karena signaling G proteinnya molecules, ada such as lebih the dari enzyme satu. adenylyl cyclase. In this Nah, way, adenylyl cyclase becomes activated. step 2, si G protein activate adenylyl cyclase. Ya, jadi udah G proteinnya banyak, terus masih ditambah ininya juga banyak. Ya, yang step 3, ya, dia G proteins that change conformation, ini boleh juga kamu bilangnya ligand bind to the cell surface receptor and change its conformation. Jadi boleh juga kamu tambahin conformation itu apa sih, bentuknya itu loh. Nah, terus dia activate G protein. G protein itu adalah protein yang bisa menyebabkan terbentuknya banyak G3P. Apa itu G3P? Sejenis ATP, sejenis energi, tapi ntar aja. G protein activate adenylyl cyclase. Ya, ini step 3. Dan adenylyl cyclase yang deactivate lebih dari satu. Ya, karena apa? Karena tadi G proteinnya juga banyak, gitu ya. Nah, lanjut. Each activated enzyme generates a large number of cyclic AMP molecules. This is the second amplification step. Oke, nah saya tambahin, lanjut. Setelah itu, si adenylyl cyclase-nya kerja. Adenylyl cyclase, namanya aneh gitu ya, mungkin kedengarannya, karena emang ini enzim. Enzim yang ngapain? Substratnya ATP, hasilnya cyclic adenosine monofosfat atau CAMP. Ya, dia akan change ATP into AMP. C-nya itu dari kata cyclic. Nah, si AMP ini berfungsi sebagai secondary messenger. Ya, si AMP act as secondary messenger. Tadi dibilangnya secondary amplification karena jumlah si AMP yang diproduksi tiap adenylyl cyclase itu bisa ribuan. Nah, setiap si AMP akan bekerja, salah satunya activate protein kinase. Protein kinase adalah protein yang defosphorylation. Ya, apa itu pula ntar aja nanti di bab metabolism ada. Atau bisa juga si AMP akan jadi transcription factor. Apa pula itu? Kalau itu saya hanya ajarin buat anak yang ambil A level. Yang enggak gitu loh, udah kedalaman. Ya, kita lanjutin. Cyclic AMP binds to and activates another family of enzymes. Ini yang protein kinase tadi. That can phosphorylate many target proteins. While not every step in this signaling pathway involves amplification, overall, the cascade results in a tremendous increase in the potency of the initial signal. Nah, ini tadi all of this one is called enzyme cascade. Ya. Nah, ini that lead to enzyme cascade. Jadi sebenarnya yang kerja itu bukan si hormonnya yang pertama nempel di reseptor, tapi si AMP-nya itu yang kerja luar biasa gitu. Jadi misalnya insulin doang nempel di ini punya apa itu namanya itu reseptor, terus dia habis itu activate G protein dan activate adenylyl cyclase, si CMP-nya itu bisa satu bikin glikogen, suruh bikin glikogen, activate enzyme to produce glycogen. Other thing, dia mungkin juga nggak bisa activate enzyme yang allow this glucose enter the cell. Jadi dia bisa macam-macam, banyak banget. Dan semuanya hampir semua butuh energi. Fosfor itu hubungannya kalau dari dalam sel dengan energi. Makanya protein kinase, phosphorylation, itu ada hubungannya dengan penambahan fosfor. Tapi nanti aja kamu belajar itunya, belum sekarang. Ya, jadi cukup jelas saya rasa itu adalah bagian dari tadi kenapa dibilang dia amplification, karena banyak. Ya, jadi secondary messenger-nya tadi si AMP itu bisa nyuruh-nyuruh banyak banget.
Ya, cukup jelas ya. Ya, semoga sih.